Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabin khasana bi Muhammadin wa anqazana min dulmatil jahli wa dayajiri. Alhamdulillahillazi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labaika ya man dallana wa hadana labaik ya Rasulullah. Segala puji untuk yang maha memelihara, yang telah memilih kita untuk bersama Muhammad dan menyelamatkan kita dari gelapnya kebodohan dan kehinaan dosa. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita hidayah lewat hambanya yang terpilih, yang beliau itu telah menyeru kami kepada Allah dengan izinnya, dan sungguh seruan beliau telah sampai pada kami. Kami datang pada panggilan wahai ya Rasulullah yang telah membimbing kami dan menyatukan kami. Kami datangi panggilan wahai ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjutkan kajian Ma'rifatullah bab zikrullah, pandangan ma'rifat. Apakah yang disebut dengan zikrullah itu? Menurut pengertian umum, memuji dan menuju dengan hati yang tulus ikhlas. Tetapi tulus dan ikhlasnya itu berbeda dengan orang yang mengerti atau yang paham. Orang yang paham itu la ya zikrullah ilallah, artinya tidak menyebut Allah kecuali hanya Allah. Adapun yang mengatakan la ilaha illallah itu ialah rahasia Allah zahir dan batin, atau batin dan zahir. Jadi kesimpulannya, tidak lagi kita ini yang mengatakan kalimat itu, melainkan sirullah juga adanya. Dengan demikian leburlah tubuh itu dengan hati itu kepada roh, dan roh itu hancur pula menjadi nur, dan nur itu lenyap pula kepada rahasia Allah Ta'ala. Jadi yang berzikir itu adalah rahasia Allah juga. Di sini letaknya nilai, dan nilai itu terletak dalam diri pribadi masing-masing. Inilah yang disebut isi daripada zikrullah itu. Berzikirlah dengan zikrullah, dan ingatlah dengan ingatannya Allah, dan pandanglah dengan pandangannya Allah, dan berbuatlah dengan perbuatan Allah, dan tinggalkanlah apa-apa yang ditinggalkan oleh Allah, kerjakanlah apa yang diperintah Allah, dan tinggalkanlah apa yang ditolak Allah. Inilah kata-kata pahit tapi manis. Jadi kesimpulannya, tiada mengenal Allah, hanya Allah. Maksudnya, hanya Allah yang memiliki pengetahuan sempurna tentang dirinya. Meskipun manusia dapat berusaha untuk mengenal Allah, pengetahuan mereka selalu terbatas dan hanya mungkin terjadi karena Allah sendiri yang memberikannya. Dalam konteks spiritual, ini mendorong hamba untuk selalu merendahkan diri dan menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya sumber pengetahuan sejati. Tiada melihat Allah, hanya Allah. Maksudnya, bahwa segala sesuatu termasuk penglihatan atau kesadaran tentang Allah adalah hasil dari kehendak Allah sendiri. Artinya, jika ada yang melihat atau merasakan kehadiran Allah, itu sebenarnya adalah Allah yang melihat melalui makhluknya, karena Allah sendiri yang melihat atau mengizinkan penglihatan itu terjadi. Makhluk tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk melihatnya tanpa izin atau kehendaknya. Tiada menyembah Allah, hanya Allah. Maksudnya, seorang hamba harus menghilangkan segala bentuk keakuan dan ego dalam ibadahnya. Ketika seorang hamba mencapai tingkat fana, ia menyadari bahwa segala sesuatu, termasuk ibadah yang dilakukan, adalah milik Allah dan berasal dari Allah. Pada tingkat spiritual ini, seorang sufi akan mengatakan bahwa tiada yang menyembah Allah kecuali Allah sendiri, karena penyembahan yang dilakukan oleh hamba itu sesungguhnya berasal dari Allah dan untuk Allah. Berikutnya, tiada menyebut Allah, hanya Allah. Maksud ungkapan ini juga mencerminkan kesadaran mendalam bahwa setiap zikir atau penyebutan nama Allah sebenarnya adalah manifestasi dari Allah yang menyebut dirinya sendiri melalui hambanya. Dalam konteks ini, manusia hanyalah alat atau perantara yang digunakan Allah untuk menyebut namanya sendiri. Zikir yang dilakukan oleh manusia bukanlah hasil dari keinginan atau kemampuan pribadi, melainkan dari kehendak Allah. Berikutnya, tiada yang maujud, hanya Allah. Maksudnya, hanya Allah yang memiliki wujud sejati, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta hanyalah manifestasi dari wujudnya atau bergantung padanya. Dalam konteks tasawuf, ini mengajarkan bahwa keberadaan makhluk bukanlah keberadaan yang hakiki, melainkan hanya bayangan atau bentuk perwujudan dari wujud Allah. Seorang sufi yang mencapai kesadaran ini memahami bahwa tidak ada wujud yang benar-benar mandiri selain Allah, dan segala yang tampak hanya ada karena Allah menghendakinya. Berikutnya, tiada wujud bagiku, hanya wujud Allah.
Maksudnya bahwa wujud sejati hanya milik Allah, sementara wujud manusia atau makhluk lainnya hanyalah wujud yang tidak independen dan bergantung sepenuhnya pada Allah. Seorang sufi yang mencapai kesadaran ini melihat bahwa dirinya tidak memiliki wujud yang mandiri dan melepaskan segala bentuk ego atau keakuan. Dalam pandangan tasawuf ini, hanya Allah yang benar-benar ada dan semua yang lain hanyalah manifestasi dari wujudnya. Berikutnya, tidak ada dalam diri melainkan Allah. Maksudnya, tidak ada dalam diri melainkan Allah adalah ungkapan yang menekankan pentingnya menyadari bahwa kehidupan manusia sejatinya merupakan bagian dari kehendak dan kuasa Allah, serta mendorong pengosongan diri atau menghilangkan pengakuan diri dari keinginan duniawi dan ego pribadi untuk mendekatkan diri sepenuhnya kepada Allah. Berikutnya, tiada wujud bagi kita, hanya wujud Allah, mengandung makna bahwa manusia dan segala makhluk lainnya tidak memiliki keberadaan yang sejati atau mandiri. Keberadaan kita hanyalah karena kehendak Allah, dan hanya Allah yang memiliki keberadaan mutlak dan hakiki. Semua eksistensi di alam semesta ini hanyalah cerminan atau manifestasi dari keberadaan Allah yang sejati. Pemahaman ini mengajak seseorang untuk merendahkan ego, menyadari keterbatasan diri, dan mengarahkan kesadarannya sepenuhnya kepada Allah sebagai satu-satunya yang benar-benar ada. Berikutnya, tiada hidup kita, hanya hayatullah zat. Maksudnya berarti bahwa kehidupan yang kita miliki sejatinya bukanlah milik kita, melainkan datang dari Allah yang maha hidup. Kehidupan kita hanya ada karena Allah menghidupkan kita, dan hidup yang sejati hanya ada padanya. Ungkapan ini mengajarkan bahwa kita harus menyadari ketergantungan penuh pada Allah dalam setiap aspek kehidupan, dan bahwa ego serta pengakuan diri harus ditinggalkan demi mencapai kesadaran penuh akan kehidupan Allah yang abadi dan hakiki. Berikutnya, tiada perbuatan kita, hanya af'al Allah. Bermakna bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau makhluk lainnya pada hakikatnya adalah perbuatan Allah. Manusia tidak memiliki daya atau kekuatan untuk melakukan sesuatu secara mandiri. Semua yang kita lakukan adalah bagian dari perbuatan Allah yang meliputi alam semesta. Konsep ini mengajarkan pentingnya menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah, menghapus ego dan kesombongan, serta berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Berikutnya, tiada nama bagi kita, hanya asma Allah. Bermakna bahwa identitas dan nama yang kita miliki sebagai individu tidak memiliki hakikat yang sejati, karena yang benar-benar eksis adalah Allah dan nama-namanya. Nama dan sifat yang kita miliki hanyalah pantulan atau manifestasi kecil dari sifat-sifat Allah yang sempurna. Pernyataan ini mengajarkan pentingnya menghapus ego, kesadaran akan keterbatasan diri, dan pengakuan penuh bahwa semua kebaikan, kesempurnaan, dan sifat yang ada pada kita adalah berasal dari asma Allah. Berikutnya, tiada pandangan kita, hanya pandangan Allah. Maksudnya bahwa pandangan dan persepsi manusia sangat terbatas dan seringkali salah. Pandangan Allah adalah satu-satunya yang benar, sempurna, dan meliputi segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Manusia diingatkan untuk tidak mengandalkan pandangan atau penilaian pribadinya, melainkan berserah diri kepada Allah, karena hanya Allah yang mengetahui hakikat sebenarnya dari segala sesuatu. Dalam tingkat spiritual yang lebih tinggi, seseorang dapat mencapai kondisi di mana ia mulai melihat dunia dengan cahaya pandangan Allah yang mencakup kebenaran dan kesempurnaan sejati. Berikutnya, tiada penglihatan bagi kita, hanya penglihatan Allah. Maksudnya mengandung makna bahwa penglihatan manusia sangat terbatas dan seringkali tidak akurat. Manusia hanya bisa melihat apa yang tampak, sementara hakikat sejati dari segala sesuatu hanya bisa diketahui oleh Allah. Allah memiliki penglihatan yang sempurna yang meliputi segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik lahir maupun batin, baik masa lalu, sekarang maupun masa depan. Hakikat dari pernyataan ini adalah peniadaan ego dan kesadaran bahwa segala penilaian dan pemahaman harus diserahkan kepada Allah, karena hanya Allah yang memiliki penglihatan yang hakiki dan benar. Jika sudah paham, maka janganlah kita mudah menilai manusia itu buruk hanya dengan penglihatan saja. Oke, kita lanjut lagi. Tiada pengucap bagi kita, hanya ucapan Allah.
Maksudnya menekankan bahwa segala bentuk ucapan manusia pada dasarnya adalah hasil dari kehendak dan anugerah Allah. Ini mengajarkan peniadaan ego, kesadaran akan ketergantungan pada Allah, dan pengakuan bahwa kebenaran hakiki datang dari ucapan Allah. Dalam pandangan ini, ucapan manusia merupakan manifestasi dari kehendak ilahi dan penting untuk berbicara dengan niat baik serta selaras dengan petunjuk Allah. Berikutnya, tiada penciuman bagi kita, hanya penciuman Allah. Maksudnya mengajarkan bahwa kemampuan manusia untuk mencium bau adalah karunia dan anugerah dari Allah. Ini menekankan peniadaan ego, pengakuan atas keterbatasan manusia, dan kesadaran akan keterlibatan Allah dalam setiap aspek pengalaman sensori. Kesadaran ini mendorong rasa syukur, rendah hati, dan penyerahan diri kepada kehendak Allah dalam setiap pengalaman sensori dan aspek kehidupan. Berikutnya, tiada rasa bagi kita, hanya rahasia Allah. Maksudnya mengajarkan bahwa semua pengalaman perasaan manusia adalah anugerah dan hasil dari kehendak Allah. Ini menekankan peniadaan ego, pengakuan atas keterbatasan manusia dalam memahami perasaan, dan kesadaran bahwa perasaan adalah bagian dari rahmat dan kebijaksanaan ilahi. Kesadaran ini mendorong penerimaan, rasa syukur, dan penyerahan diri kepada Allah dalam menghadapi berbagai perasaan dan pengalaman emosional. Berikutnya, tiada kuasa bagi kita, hanya kudrat Allah. Maksudnya, mengajarkan bahwa segala bentuk kekuatan dan kemampuan manusia sepenuhnya bergantung pada kekuasaan dan karunia Allah. Ini menekankan peniadaan ego, pengakuan atas ketergantungan pada Allah, dan penerimaan atas takdir ilahi. Kesadaran ini mendorong rasa syukur, rendah hati, dan pengakuan akan kebesaran Allah, serta pentingnya menggunakan kekuatan dengan niat yang baik dan memohon pertolongan Allah dalam setiap usaha. Berikutnya, tiada hidup bagi kita, hanya kehidupan Allah. Maksudnya, mengajarkan bahwa kehidupan manusia sepenuhnya bergantung pada kehidupan Allah yang abadi dan sempurna. Ini menekankan peniadaan ego, pengakuan atas ketergantungan pada Allah, dan penerimaan keterbatasan manusia. Kesadaran ini mendorong rasa syukur, rendah hati, dan pengakuan akan kebesaran Allah, serta pentingnya menghubungkan diri dengan kehidupan ilahi melalui ibadah dan doa. Berikutnya, tiada berkehendak kita, hanya irodat Allah. Maksudnya mengajarkan bahwa segala bentuk kehendak dan keputusan manusia bergantung pada kehendak dan izin Allah. Ini menekankan peniadaan ego, pengakuan atas ketergantungan pada Allah, dan penerimaan keterbatasan manusia. Kesadaran ini mendorong rasa syukur, rendah hati, dan pengakuan akan kebijaksanaan Allah, serta pentingnya memohon petunjuk dan bimbingannya dalam setiap keputusan dan kehendak. Berikutnya, tiada tahu kita, hanya ilmu Allah. Ini mengajarkan bahwa pengetahuan manusia terbatas dan tidak dapat mencakup pengetahuan yang mutlak atau sempurna. Ini menekankan peniadaan ego, pengakuan atas ketergantungan pada ilmu Allah, dan penerimaan keterbatasan manusia. Kesadaran ini mendorong rasa syukur, rendah hati, dan pengakuan akan kebesaran ilmu Allah, serta pentingnya mencari pengetahuan dengan niat yang baik dan memohon bimbingan Allah dalam proses pencarian pengetahuan. Tiada mendengar kita, hanya Allah. Mengajarkan bahwa kemampuan mendengar manusia terbatas, sementara Allah memiliki kemampuan mendengar yang mutlak dan tidak terbatas. Ini menekankan peniadaan ego, pengakuan atas ketergantungan pada Allah, dan penerimaan keterbatasan manusia. Kesadaran ini mendorong rasa syukur, rendah hati, dan pengakuan akan kebesaran Allah, serta pentingnya berdoa dan memohon bimbingannya dengan niat dan keikhlasan. Berikutnya, tiada melihat kita, hanya Allah. Ini mengajarkan bahwa penglihatan manusia terbatas, sementara Allah memiliki kemampuan melihat yang mutlak dan tidak terbatas. Ini menekankan peniadaan ego, pengakuan atas keterbatasan manusia, dan pengakuan akan kebesaran Allah. Kesadaran ini mendorong rasa syukur, rendah hati, dan pentingnya bertindak dengan niat yang baik serta memohon bimbingan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Berikutnya, tiada berkata-kata kita, hanya rahasia Allah. Ini mengajarkan bahwa komunikasi dan pengetahuan manusia terbatas dan tidak mampu mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam atau rahasia ilahi. Hanya Allah yang memiliki pengetahuan mutlak dan rahasia yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Ini mendorong penerimaan akan keterbatasan manusia, mencari pengalaman spiritual langsung, dan pengakuan atas kebesaran dan rahasia Allah. Tiada wujud bagi kita, hanya wujud Allah.
Ini mengajarkan bahwa eksistensi individu manusia adalah ilusi atau relatif, sedangkan wujud Allah adalah satu-satunya realitas yang mutlak dan hakiki. Ini mencerminkan keyakinan akan non-dualitas dan peniadaan ego, mendorong penerimaan akan keterbatasan manusia, dan pencarian pengalaman spiritual langsung untuk memahami kebenaran tentang wujud Allah. Berikutnya, tiada lagi kita ini hanya dalam rahasia Allah. Maksudnya mengajarkan bahwa identitas dan eksistensi individu adalah ilusi atau relatif, sedangkan hakikat yang sejati adalah bagian dari rahasia dan kehendak Allah. Ini mencerminkan konsep peniadaan diri atau fana, pengalaman transendental dan peniadaan ego, serta mendorong pencarian spiritual untuk memahami rahasia Allah secara mendalam. Itulah beberapa rahasia dalam makrifat. Cukup sampai di sini dulu kajian hari ini. Untuk kajian berikutnya, insya Allah dalam kajian Ma'rifatullah mengkaji bab Khalik dan Makhluk. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.